kemarahan rakyat Indonesia karena dugaan adanya perusahaan yang melakukan pemagaran laut hingga sepanjang lebih dari 30 km belum berakhir. Meskipun Menteri ATR Kepala BPN Bapak Nusron yang memang wahid sementara telah mulai mencabut atau membatalkan 50 SHGB yang kemungkinan sebagian besar milik grup PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, emiten dengan kode PANI. Kita tidak berfokus pada siapa perusahaan yang melakukan pemagaran laut tersebut, namun fokusnya adalah bagaimana perusahaan dan para profesional pendukungnya berpegang pada prinsip-prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, atau kepedulian dalam aspek lingkungan dengan tidak merencanakan atau mendukung tindakan apapun yang dapat merusak lingkungan. Kepedulian dalam aspek sosial dengan tidak merencanakan atau mendukung tindakan apapun yang dapat merugikan masyarakat, dan kepedulian dalam aspek governance atau tata kelola dengan tidak melakukan maupun mendukung tindakan apapun yang melanggar hukum, melakukan praktek suap, dan lain-lain yang dapat melanggar hukum dalam mengeksekusi bisnisnya. Saya jadi tertarik untuk membuka kembali prospektus rights issue PT Pantai Indah Kapuk II, emiten dengan kode PANI, pada akhir tahun 2023. Rights issue yang kedua dari PANI setelah diambil alih oleh Agung Sedayu Group, yang saat itu sahamnya masih di harga 4 ribuan. Rights issue pertama PANI dilakukan pada Agustus 2022 dengan harga saham saat itu masih di harga 1000-an. Setelah menggelar RUPS pada tanggal 15 September 2023, proposal rights issue PANI memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 November 2023, sehingga PANI bisa melaksanakan rights issue atau penerbitan saham baru pada tanggal 6 Desember 2023. Sebagaimana pada proposal IPO, saat melakukan penambahan modal melalui rights issue, baik dengan maupun tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, emiten harus mengajukan proposal kepada BEI dan OJK. Dan konon katanya, karena visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan agar menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Keren kan? Dengan tagline mengatur, mengawasi, dan melindungi, maka untuk melindungi investor retail, BEI dan OJK wajib melakukan verifikasi dan analisa atas kelayakan proposal rights issue maupun IPO suatu emiten. Tentu dengan berbagai cara-cara yang profesional, termasuk melakukan on the spot ke lokasi usaha apabila diperlukan. Mengingat proposal rights issue dari PANI telah memperoleh persetujuan dari BEI dan OJK, ini berarti mestinya data-data yang disampaikan oleh PANI merupakan data yang valid dan telah diverifikasi serta dianalisa kelayakannya oleh BEI dan OJK. Lalu, dengan adanya kasus SHGB yang ternyata berupa laut,
pihak-pihak mana sajakah yang patut diduga tidak bekerja secara profesional dan tidak peduli dengan ESG, karena dapat saya pastikan mereka mengetahui bahwa Pani mempunyai tanah sebagai lempeng yang posisinya di bawah laut. Dan mereka juga memahami rencana penimbunan laut tersebut untuk dijadikan kabling atau perumahan. Tentu saja, para pihak yang saya maksud ini selain daripada perseroan dan pihak-pihak yang terafiliasi. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sesuai dengan prospektus penambahan modal, dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada akhir tahun 2023, PT Pantai Indah Kapuk II, emiten dengan kode PANI, akan menerbitkan saham baru melalui HMETD dengan perbandingan 200 dibanding dengan 31. Di harga eksekusi Rp5.000 per lembar. Dengan demikian, PANI akan dapat menambah modal total sebesar 10,5 triliun dengan nilai yang berasal dari masyarakat atau retail sebesar 1,25 triliun. Lumayan jumbo juga kan? Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari penambahan modal ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk yang pertama sebesar 9,5 triliun atau 91% untuk melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh 7 perusahaan target dengan rincian PT Bumindo Mekar Wibawa atau BMB, PT Cahaya Inti Sentosa atau CISN, PT Jaya Indah Sentosa atau JIS, PT Kemilau Karya Utama atau KKU, PT Karunia Utama Selaras atau KUS, PT Sumber Cipta Utama atau SCU, dan PT Sarindo Matratama atau SHM. Sisanya sebesar 990 miliar akan digunakan untuk penambahan penyertaan perseroan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh salah satu entitas anak, yaitu PT Panorama Eka Tunggal atau PET. Sebanyak 990.000 saham baru atau setara dengan 99% kepemilikan saham dari PET. Selanjutnya, dana dari penambahan penyertaan tersebut akan digunakan oleh PT Panorama Eka Tunggal atau PET untuk pembelian tanah di daerah PIK 2 dari PT Karya Indah Raya seluas 22 hektar dengan nilai sekitar 621 miliar atau rata-rata senilai 2,8 juta per meter persegi. Dari PT Wahana Utama Karya seluas 13 hektar dengan nilai sekitar 375 miliar atau rata-rata 2,9 juta rupiah per meter persegi. Dari nama-nama perusahaan di atas yang telah jelas-jelas disebutkan oleh Menteri ATR Kepala BPN sebagai pemilik 20 SHGB yang ada di bawah laut adalah PT Cahaya Inti Sentosa atau CISN. CISN juga merupakan penerima dana hasil rights issue yang terbesar, yaitu sebesar 4,16 triliun
atau hampir 40%. Oleh sebab itu, saya akan coba untuk membedahnya. Sesuai dengan ketentuan, sebelum diakuisisi, dilakukan valuasi perusahaan oleh penilai independen, dan PANI telah menunjuk KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan rekan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai atau harga yang wajar atas nilai akuisisi saham perseroan. Salah satu variabel untuk menilai suatu perusahaan adalah nilai aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, PANI juga telah melakukan penilaian atas aset-aset perusahaan yang akan diakuisisi, di antaranya aset tetap berupa tanah. Untuk penilaian tanah ini, PANI juga telah menunjuk KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, Kusnanto dan rekan. Dan saya dapatkan data bahwa PT Cahaya Inti Sitosa atau CISN mempunyai aset tetap berupa tanah di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, seluas 2.016.000 meter persegi atau lebih dari 200 hektar dengan nilai 2,2 triliun rupiah. Ini berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan rekan menilai harga pasaran tanah per meter persegi yang dimiliki oleh CISN tersebut adalah sebesar Rp1.089.000, meskipun mungkin berada di bawah laut. Apabila tanah ini merupakan 20 SHGB yang ada di bawah laut yang saat ini menjadi masalah, maka menurut saya suatu saat nanti aparat penegak hukum perlu memanggil Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan rekan, KJPP Kusnanto dan rekan, sebagai saksi ahli untuk dapat digali secara detail bagaimana cara KJPP Kusnanto dan rekan mendapatkan nilai tersebut. Secara akuntansi, nilai tanah suatu pengembang umumnya merupakan kapitalisasi dari nilai perolehan, nilai pengolahan, dan bahkan ditambah dengan kapitalisasi bunga bila aset tersebut dibeli dengan dana pinjaman. Dengan demikian, dengan mengetahui metode penilaian dari KJPP Kusnanto dan rekan, kemungkinan akan dapat diperoleh data proses-proses pengolahan apa saja yang telah dilakukan terhadap tanah-tanah tersebut. Apakah ada proses pembentukan kontur dasar laut, pemagaran, penimbunan, dan lain-lain. Para investor juga harus memantau apakah penilaian tersebut cukup wajar. Dan apabila 20 SHGB tersebut dicabut oleh BPN, ini berarti telah terjadi pengurangan aset dari CISN atau PANI secara grup minimal sebesar 2,2 triliun rupiah. Lalu kira-kira apalagi ya aset dari CISN yang ada sehingga valuasi akuisisi CISN dinilai oleh PANI mencapai sebesar 4,16 triliun atau mencapai 189% dari nilai transaksi tanahnya oleh KJPP Kusnanto dan rekan.
Selain PT Cahaya Inti Sentosa atau CISN, sesuai dengan prospektus rights issue, saya dapatkan data bahwa entitas yang lainnya, yaitu PT Jaya Indah Sentosa atau JIS, juga mempunyai aset tanah di Desa Kohot seluas 1.031.000 meter persegi dengan nilai 928 miliar atau rata-rata nilai tanahnya 900.000 per meter persegi. Nilai tanah per meter persegi dari JIS ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai tanah dari CISN. Oleh sebab itu, patut diduga kemungkinan karena lokasinya di laut yang lebih dalam bila dibandingkan dengan lokasi tanah PT Cahaya Inti Sentosa, sehingga tentu risiko pencabutan SHGB akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah milik CISN. Dari dua entitas yang diakuisisi oleh PANI ini, yaitu CISN dan JIS, menerima lebih dari 50% dana hasil rights issue, yaitu sebesar 5,4 triliun dari total hasil rights issue 10,4 triliun. Sehingga para investor memang harus memantau ketat perkembangan kasus bakar laut terhadap keamanan SHGB yang dimiliki oleh kedua perseroan ini. Apalagi kuasa hukum Agung Sedayu Group pernah menyampaikan bahwa Agung Sedayu Group hanya mempunyai SHGB di Desa Kohot, lokasi yang sama dengan SHGB kedua entitas ini. Sehingga apabila SHGB kedua entitas ini dibatalkan oleh BPN, maka selesai sudah lempeng PANI yang ada di Desa Kohot dengan total seluas lebih dari 3 juta meter persegi atau lebih dari 300 hektar. Sesuai dengan data BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang pada tahun 2019, saya dapatkan data bahwa total luas Desa Kohot adalah 4,4 juta meter persegi. Meskipun sesuai dengan informasi bahwa SHGB kedua entitas ini baru diperoleh pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, namun sesuai dengan pernyataan kuasa hukum Agung Sedayu Group, SHGB tersebut merupakan konversi dari SHM maupun GIRIK yang telah dimiliki oleh masyarakat sejak tahun 1982. Sehingga mestinya tanah-tanah tersebut telah masuk dalam data BPS tahun 2019. Dengan demikian, dua entitas ini, CISN dan JIS, telah menguasai 69% dari luas tanah di Desa Kohot. Kedua entitas yang menguasai 69% tanah di Desa Kohot ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya dengan porsi saham masing-masing 50%. Dan kedua entitas yang menguasai 69% tanah di Desa Kohot ini mempunyai komisaris dan direktur utama pensiunan Jenderal TNI Angkatan Laut, yaitu Freddy Numberi dan Nono Sampono. Bahkan saat ini Nono Sampono juga sebagai anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah aktif bidang kelautan. Kalau saja Nono Sampono satu komisi dengan Om Komeng, pasti bakalan lebih seru nih.
Pasti pemegang saham CISN dan JIS sangat bangga mempunyai pekerja dari pensiunan Jenderal TNI Angkatan Laut yang sangat cerdas, berpengalaman, mempunyai semangat tinggi, serta sangat setia mendukung misi perseroan untuk mengubah lautan menjadi daratan. Kedua pensiunan Jenderal Angkatan Laut ini pasti mengerahkan semua kemampuannya sesuai dengan pengalamannya selama menjadi TNI Angkatan Laut dahulu. Dengan perbedaan, dahulu kedua Jenderal Angkatan Laut ini mengamankan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, setelah pensiun saat ini, kedua pensiunan Jenderal TNI Angkatan Laut ini mengamankan laut perseroan untuk dapat menghasilkan cuan. Sangat profesional dan keren kan? Namun, saat ini mereka adalah merupakan pihak yang terkait. Oleh sebab itu, dengan data-data di atas, menurut saya, pihak pertama yang tidak terkait dan harus diragukan kemampuan profesionalismenya adalah KJPP Kusnanto dan rekan. Karena mereka telah mengaksep tanah di bawah laut untuk dilakukan penilaian. Sesuai dengan prospektus rights issue, Bank BNI merupakan salah satu kreditur dari PANI. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa PANI telah mengajukan izin untuk rights issue kepada Bank BNI. Dengan demikian, menurut saya, Bank BNI mestinya juga memahami aset-aset perusahaan yang akan diakuisisi, termasuk kepemilikan tanah di bawah laut tersebut. Apalagi data laporan keuangan PANI menunjukkan bahwa outstanding kredit PANI kepada Bank BNI selalu bertambah, sehingga dapat dipastikan Bank BNI mengikuti dan sangat memahami kondisi PANI secara detail. Outstanding PANI kepada Bank BNI per 30 Juni 2023 sebelum rights issue sesuai dengan neraca sebesar 36 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat menjadi sebesar 102 miliar. Bahkan pada tanggal 30 September 2024 membengkak menjadi sebesar 385 miliar atau mencapai lebih dari 10 kali dibandingkan dengan saat sebelum rights issue. Jadi, ada apa dengan Bank BNI? Apakah Bank BNI tidak memahami adanya kepemilikan SHGP PANI yang ada di bawah laut? Tentu beserta rencana penimbunannya. Atau apakah Bank BNI menganggap bahwa PANI mempunyai rencana untuk membuat pemukiman di bawah laut, sehingga Bank BNI tetap membiayai debitur yang jelas-jelas melanggar ESG, Environmental, Social, and Governance. Atau jangan-jangan bahkan SHGP tersebut telah menjadi agunan di Bank BNI. Bakalan seru nih. Sepertinya aparat penegak hukum juga sangat perlu memanggil pihak Bank BNI yang menurut saya sangat sembarangan dalam menyalurkan kredit. Apalagi status Bank BNI adalah BUMN yang sudah seharusnya tidak pernah kompromi terhadap perusahaan yang berpotensi menyengsarakan rakyat. Dan yang ketiga adalah BEI
dan OJK. Mengingat sebelum rights issue, PANI telah menyerahkan proposal rights issue untuk dievaluasi dan disetujui oleh BEI dan OJK. Apakah BEI dan OJK hanya melakukan evaluasi terhadap masalah administrasi saja, atau apakah memang BEI dan OJK tidak mempunyai kompetensi? Lalu bagaimana tanggung jawab BEI dan OJK terhadap investor retail yang telah mengkolek saham PANI? Tentu kita semua berharap untuk masa depan bursa yang lebih baik apabila nanti terbukti PANI mempunyai land bank di dalam laut, tapi bisa memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank BNI dan bisa listing serta bisa rights issue, kita tentu tidak rela apabila aparat penegak hukum tidak menyentuh pihak-pihak KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, Kusnanto dan rekan, Bank BNI, BEI dan OJK, serta lembaga-lembaga penunjang pasar modal yang terlibat untuk bertanggung jawab. Pasti teman-teman investor level C juga tidak akan tertarik untuk mengkolek saham emiten yang jelas-jelas melanggar ESG dan menyengsarakan rakyat banyak. Oleh sebab itu, menurut saya, meskipun pelan, saya yakin harga saham PANI akan tetap meluncur ke bawah sampai ada corporate action yang ekstrim. Misalnya, penggantian pemegang saham pengendali untuk mengubah usaha. Tentu perlawanannya sangat kuat, apalagi apabila pemegang saham pengendali melakukan repo atau gade saham, karena pihak kreditur pasti juga akan membantu untuk menjaga harga sahamnya. Bagaimana dengan kemungkinan PANI untuk go private? Menurut saya, PANI tidak akan melakukan go private karena apabila go private, pemegang saham pengendali tidak dapat membentuk harga saham, sehingga akan kesulitan untuk melakukan repo atau gade saham. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semoga tetap mampu berenang untuk para pemegang saham PANI dan grupnya. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.